Selamat datang kembali di channel Rangkuman Film, channel yang akan merangkum alur cerita film yang sangat luar biasa. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Titanic. Film ini dirilis pada tahun 1997. Di awal film, ada sekelompok peneliti yang sedang meneliti tentang tenggelamnya kapal Titanic. Peneliti itu pun menemukan sebuah lukisan dan benda-benda lainnya sambil disiarkan langsung di televisi. Di sisi lain, ada seorang wanita tua yang melihat lukisan dan berita di televisi itu. Wanita tua itu lalu menangis seakan teringat tentang sesuatu kenangan, dan ia juga mengatakan bahwa lukisan yang ditemukan itu adalah lukisan miliknya. Akhirnya, wanita itu bersama dengan keluarganya pergi ke tempat di mana para peneliti dan kapal Titanic itu berada. Sesampainya di sana, semua orang akhirnya mendengarkan kisah kesaksian langsung dari mantan penumpang kapal Titanic yang selamat itu, dan kisah pun dimulai. Pada tahun 1912, ada sebuah kapal yang sangat besar sekali, di mana pada waktu itu orang-orang sangat bermimpi agar bisa menaiki kapal tersebut. Dan di hari itu juga kapal besar dan mewah itu akan berangkat untuk pertama kalinya. Terlihat ada seorang wanita kaya yang akan menaiki kapal tersebut bersama dengan keluarganya serta calon tunangannya. Dan wanita itu bernama Rose serta tunangannya yang bernama Carl. Tapi walaupun Rose akan naik ke kapal itu, ia malah menganggap kapal besar itu nggak sebagus yang orang bicarakan, dimana orang lain merasa bangga dan bahagia bisa naik kapal itu. Namun Rose justru merasa hampa. Rose adalah gadis kaya yang dijodohkan oleh ibunya dengan pria bernama Carl, yang ternyata si Carl adalah pria yang jauh lebih kaya dari keluarganya Rose pada masa itu, dimana bangsawan akan dijodohkan dengan bangsawan juga. Di luar sana, Rose adalah gadis yang sangat leyang dan bahagia. Namun, setelah perjodohan itu, hatinya sangatlah hancur karena ia tak bisa memilih bebas pria yang dicintainya. Di sisi lain, di sebuah bar di dekat pelabuhan ada 4 pria muda yang sedang bertaruh untuk mendapatkan 2 tiket sisa kapal itu. Dan yang memenangkannya itu adalah 2 orang pria yang bernama Jack dan Fabrizio. Namun, saat mereka sudah berhasil mendapatkan tiketnya, ternyata kapal itu akan segera berangkat dalam waktu 5 menit. Jack dan Fabrizio yang mengetahui hal itu pun langsung segera berlari, dan untungnya Jack dan Fabrizio masih sempat sampai di kapal tepat pada saat kapal akan berangkat. Kemudian kapal itu pun berangkat dan membuat semua orang yang ada di dalam kapal itu menjadi sangat bahagia. Kemudian Jack dan Fabrizio mencari kamar yang akan mereka tempati selama perjalanan. Jack dan Fabrizio yang telah tiba di kamar itu pun membuat orang yang berada di dalamnya terkejut, karena ternyata bukan teman mereka yang datang, tapi malah Jack dan Fabrizio, karena mereka berdua berhasil memenangkan taruhan tiket itu. Di sisi lain, di sebuah kamar yang sangat mewah, Rose serta keluarganya mulai merapikan barang-barang bawaannya juga. Keesokan harinya di lautan Irlandia, sang kapten kapal meminta krunya untuk mencoba kekuatan dari kapal yang baru pertama kali berlayar itu. Dan kapal itu pun akhirnya melaju sangat kencang. Jack dan Fabrizio yang merasa sangat senang berlari menuju ke ujung kapal, di mana mereka melihat seekor lumba-lumba yang sedang melompat-lompat di lautan. Saking senangnya, Jack sampai naik ke pembatas kapal dan lalu berteriak. Di sisi lain, Rose dan keluarganya yang sedang makan siang bersama justru merasa sangat bosan. Kemudian, Rose mengambil sekuntung rokok dan lalu menghisapnya dengan penuh kesantuyan. Melihat kelakuan Rose itu, sang ibu dan Carl pun menjadi sangat ilfil. Kemudian, Carl langsung mengambil rokok yang sedang diisap oleh Rose, sehingga membuat Rose marah dan akhirnya ia pun keluar dari ruangan itu untuk menenangkan diri. Di luar sana, terlihat Jack yang sedang melukis bersama dengan temannya, dan Jack pun tidak sengaja melihat seorang gadis yang sedang termenung di atas balkon itu hingga membuatnya gak berkedip sama sekali. Setelah itu, pada saat jam makan malam, tiba terlihat Rose yang sudah sangat kesal dan sangat muak dengan apa yang sudah ibunya lakukan.
Rose pun melarikan diri sampai ke ujung kapal dan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya. Kebetulan, Jack yang sedang santuy di sana pun dikejutkan dengan seorang gadis yang sedang berlari itu. Rose yang sudah berada di ujung sana pun langsung menaiki pagar dan bersiap melompat ke laut. Lalu Jack pun datang dan segera mendekati Rose. Rose menyuruhnya untuk gak ikut campur. Akan tetapi, Jack malah mengatakan bahwa jika Rose ingin melompat, maka Jack pun juga akan melompat. Jack kemudian menjelaskan kalau air di bawah sana sangatlah dingin. Kalau Rose melompat nanti, maka Rose tidak akan mati karena tenggelam, tapi ia justru akan mati karena kedinginan. Dan kedinginan itu akan sangat menyiksa Rose nantinya. Setelah mendengar perkataan Jack, Rose jadi takut dan akhirnya tidak jadi untuk melompat. Jack lalu meminta agar dirinya mau naik kembali ke kapal lagi. Dan pada saat itulah Jack dan Rose saling berkenalan. Akan tetapi saat Jack membantu Rose untuk naik, Rose terpeleset hingga ia nyaris terjatuh. Untungnya Jack dengan cepat berhasil memegang kedua tangannya Rose. Akan tetapi Rose merasa sangat ketakutan dan langsung berteriak minta tolong hingga membuat tim evakuasi menghampiri mereka. Akhirnya Jack pun berhasil menarik Rose kembali ke dalam kapal hingga membuat mereka berdua terjatuh di lantai. Dan saat tim evakuasi itu datang melihat posisi mereka berdua itu pun, mereka langsung mengira bahwa Jack sedang akan memperkosa Rose. Tak lama kemudian Carl dan petugas keamanan datang dan menangkap Jack. Namun Rose kemudian menjelaskan bahwa Jack bukan sedang memperkosanya, tapi justru menyelamatkannya saat ia terpeleset dan nyaris jatuh ke laut. Mendengar penjelasan Rose itu, Jack pun dilepaskan. Dan sebagai hadiahnya, dia diundang untuk makan malam bersama mereka besok malam. Siangnya, Jack dan Rose berjumpa lagi dan mereka berjalan-jalan dengan santai di atas balkon kapal itu. Jack menceritakan kisah hidupnya pada Rose. Jack selama ini berpetualang ke berbagai tempat seperti Perancis dan tempat-tempat lainnya. Kemudian Rose melihat buku yang selalu dibawa oleh Jack itu. Ternyata di dalamnya terdapat gambar-gambar indah hasil karya Jack. Seketika itu pun Rose merasa sangat kagum pada lukisan serta bakatnya Jack. Perbincangan mereka itu pun menjadi semakin dekat dan akrab hingga tak terasa. Sore hari pun tiba dan saking serunya Jack ini sampai ngajarin Rose hal-hal yang tak pernah bangsawan lakukan sebelumnya, seperti cara naik kuda sambil berdiri, cara ngerokok yang keren, dan bahkan cara meludah yang baik dan benar. Jack lalu mencontohkan Rose bagaimana caranya meludah yang seharusnya. Sambil tertawa jijik, Rose pun mencoba mengikuti apa yang dilakukan Jack, tapi Rose gagal. Jack menyontohkannya kembali lebih detail, tapi tiba-tiba ibunya Rose pun datang menghampiri mereka. Malam hari pun tiba. Jack yang diundang makan malam dengan para bangsawan itu mulai mempersiapkan dirinya. Sesampainya di sana, Jack terlihat sangat kebingungan. Namun karena percaya diri, ia mampu membuat Rose dan Carl terkejut dengan penampilan yang bisa persis seperti para bangsawan lainnya. Tapi pesta malam ala bangsawan itu benar-benar terasa aneh bagi Jack. Hingga akhirnya setelah makan malam selesai, Jack mengajak Rose untuk ikut dengannya ke acara pesta yang sesungguhnya. Di sana Jack mengajak Rose menari dan meminum bir bersama, hingga membuat Rose sangat bahagia karena pesta itu jauh lebih seru daripada pestanya para bangsawan tadi. Sehingga keesokan harinya, saat Jack ingin bertemu dengan Rose, akan tetapi asistennya si Carl menghadang dan melarang Jack untuk menemui Rose lagi. Mendengar hal itu, Jack tidak menyerah. Ia lalu melakukan berbagai cara untuk bisa menemui Rose. Kemudian, saat sedang berjalan dengan keluarganya, tiba-tiba Jack menarik Rose ke sebuah ruangan. Di sana, Jack lalu mengucapkan perasaannya kalau ternyata ia jatuh cinta pada Rose. Namun Rose langsung menolaknya dengan alasan kalau ia telah bertunangan dengan si Carl. Tapi mendengar hal itu, Jack pun gak patah semangat dan tetap berusaha untuk meyakinkan cintanya. Saat hari mulai sore, Rose yang sedang memikirkan perkataan manisnya Jack tiba-tiba berubah pikiran dan Rose pun langsung menghampiri Jack yang sedang terlihat sangat galau di ujung kapal itu. Jack yang melihat Rose langsung menyuruhnya untuk menutup kedua matanya. Kemudian ia meminta Rose untuk percaya padanya, dan Jack pun menuntun Rose naik ke atas pembatas kapal itu perlahan demi perlahan. Dan lalu
di momen romantis dan bahagia itu. Ternyata saat itu jugalah untuk terakhir kalinya kapal Titanic melihat sinar matahari. Setelah momen itu, Rose lalu mengajak Jack untuk ikut ke kamarnya dan menunjukkan benda-benda yang Rose miliki. Di situ Rose menunjukkan kalung berlian yang sangat langka pada Jack, dan Rose pun meminta Jack untuk melukis dirinya yang sedang mengenakan kalung itu. Di sisi lain, Carl yang menyadari bahwa Rose telah menghilang itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari di mana Rose berada. Lalu, Jack dan Rose yang baru saja selesai melukis tim itu tiba-tiba mendengar ada ketukan dari luar kamarnya. Mereka berlangsung berlari keluar melalui pintu belakang, dan orangnya si Carl itu pun mengikuti dan mengejar mereka dari belakang. Beruntungnya, mereka berdua berhasil lolos dari kejaran itu, hingga Jack pun tidak sengaja menemukan persembunyian di tempat penyimpanan barang. Di tempat itu, mereka menemukan sebuah mobil antik. Kemudian mereka pun bersembunyi di dalamnya. Dan saat di dalam mobil itu, Rose dan Jack pun melakukan adegan mantap-mantap. Setelah itu mereka pun langsung pergi keluar. Saat berada di luar, mereka berdua dan juga para kru kapal melihat sebuah gunung es yang sangat besar tepat di depan kapal. Dan posisinya sudah dekat sekali. Semua langsung panik. Segala cara pun dilakukan, mulai dari membelokkan kapal, mematikan mesin, membalikan laju kapal, semua dilakukan. Namun kapal itu masih belum juga bisa berbelok dengan sempurna. Hingga saat gunung es itu sudah berjarak dengan beberapa meter lagi, kapal pun menabrak gunung es itu. Insiden gunung es itu pun menyebabkan bagian bawah kapal itu hancur. Melihat kejadian itu, Jack dan Rose lalu berniat untuk memberitahu pada Carl dan ibunya. Mereka pun langsung bergegas untuk menuju kamar. Tapi sebelum mereka tiba di kamarnya Rose, anak buahnya si Carl itu pun menjebak Jack dengan diam-diam memasukkan kalung berlian miliknya Rose ke saku jaketnya Jack. Dan saat mengetahui hal itu, Rose pun gak nyangka dan gak bisa berbuat apa-apa melihat Jack yang ditangkap. Lalu Carl memberitahu Rose bahwa selama ini Jack mendekati Rose hanya ingin mengincar hartanya Rose saja. Namun Jack terus mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang seperti itu dan terus berkata bahwa dia telah dijebak. Tapi pada akhirnya Jack dibawa ke penjara di bawah kapal. Setelah itu Rose dan keluarganya bersiap untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka pun keluar dan menuju ke tempat evakuasi. Sesampainya di luar, Rose yang akan menaiki perahu bersama keluarganya itu, tiba-tiba ia merasa tak bisa meninggalkan Jack sendirian. Apapun perkataan orang lain tentang Jack, tapi Rose lebih memilih untuk tetap percaya pada Jack. Rose pun langsung segera berlari mencari tempat Jack ditahan. Dan akhirnya Rose sampai di lantai bawah, yang mana di lantai itu air sudah masuk hingga setinggi kaki. Sampai Rose pun berhasil menemukan ruangan tempat Jack itu berada. Namun dengan tangan yang diborgol itu, Rose pun kesulitan untuk menyelamatkan Jack. Rose lalu pergi mencari bantuan, tapi nggak ada satupun orang yang mau menolongnya. Semua sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Saat Rose kebingungan itu, ia lalu melihat sebuah kapak dan dia pun langsung menggunakan kapak untuk membuka borgol Jack. Akhirnya Rose berhasil membuka borgol dengan kapak itu, dan mereka berdua pun langsung bergegas berlari mencari jalan keluar. Lalu pada saat Jack dan Rose berhasil keluar, tapi di luar itu terlihat banyak sekali orang yang mengantri untuk menaiki perahu evakuasi. Hingga perahu yang ada di sana pun terlihat semuanya sudah penuh. Mereka pun terus mencari apakah masih ada perahu lain. Hingga akhirnya Jack dan Rose pun berhasil menemukan perahu yang masih tersisa. Namun hanya Rose lah yang bisa menaiki perahu itu, karena perahu itu hanya khusus untuk perempuan dan anak-anak saja. Mendengar hal itu, Rose pun tak ingin pergi sendirian dan meninggalkan Jack. Namun Jack di situ terus berusaha meyakinkan Rose kalau dirinya harus cepat naik ke kapal itu. Tak lama kemudian, datanglah Carl yang berkata kepada Rose bahwa Carl sudah menyiapkan sebuah kapal untuk Carl dan Jack nanti, dan mereka akan segera menyusul Rose. Mendengar hal itu, Rose akhirnya mau untuk naik ke kapal itu.
Namun, saat kapal itu turun, Rose terus memandangi Jack dengan penuh tatapan kesedihan, seolah ia tak mau berpisah dengan pria yang sangat dia cintai itu walaupun sedetik. Hingga akhirnya Rose melompat lagi ke dalam dan segera berlari mengejar Jack. Jack yang melihatnya pun kaget, hingga Jack pun langsung berlari ke tempat Rose. Saat mereka berdua kembali, Rose langsung mengatakan bahwa bagaimanapun Rose tak akan pergi meninggalkan Jack. Dan saat mereka berpelukan dan berciuman, Carl yang melihatnya pun merasa sangat kesal. Lalu Carl pun langsung ambil pistol dan menembak ke arah mereka. Untungnya Jack dengan sigap berhasil menghindar dan membawa Rose berlari bersamanya. Mereka terus-menerus berlari dari kejaran Carl itu hingga mereka berdua sampai di lantai bawah, yang mana lantai bawah itu sudah terendam air. Mereka lalu berusaha mencari jalan keluar lain, tapi tiba-tiba beruntungnya sekali lagi mereka berdua berhasil menemukan jalan keluar dan mereka pun berhasil selamat. Tapi saat sampai di luar, Jack dan Rose melihat bahwa ternyata kapal yang mereka naiki itu sudah sangat miring dan sudah setengah tenggelam. Lalu Jack pun mengajak Rose untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ke bagian ujung kapal, di mana tempat itu adalah tempat mereka pertama kali bertemu. Di sana, Jack dan Rose sekuat tenaga berpegangan erat pada pembatas kapal itu. Tapi gak lama kemudian, kapal terbesar di dunia itu pun tiba-tiba terbelah dan membuat bagian kapal itu langsung lenyap tenggelam. Dan akibatnya, bagian belakang kapal di mana Jack dan Rose yang sedang bertahan itu pun langsung miring 90 derajat. Dan lalu di kerumunan itu, Jack dan Rose pun terpisah. Namun akhirnya mereka berhasil bertemu satu sama lain dan segera berenang mencari benda mengapung untuk dinaiki. Sampai kemudian mereka berhasil menemukan sebuah pintu lemari yang mengapung dan mereka pun langsung segera menaikinya. Namun ternyata kayu itu hanya menahan beban satu orang saja di air dengan sedingin es itu. Akhirnya Jack menyuruh Rose untuk naik, sedangkan ia tetap di bawah terendam air es di tengah malam di laut Antartika. Tak lama kemudian, suasana menjadi sangat tenang dan sunyi. Di situasi itu, sambil menggigil kedinginan, Rose berkata bahwa ia sangat mencintai Jack. Tapi seketika itu, Jack langsung berkata bahwa Rose tidak boleh menyerah. Sedingin apapun itu, Rose harus tetap hidup. Jack meminta Rose berjanji bahwa ia tidak akan pernah menyerah dan harus tetap selamat. Jack berharap Rose akan hidup lebih panjang hingga tua, punya banyak anak, menikahi orang yang ia cintai, dan mati dengan tenang di atas kasurnya, bukan mati membeku di tempat itu. Sambil terus menjaga kesadarannya, Rose akhirnya berjanji pada Jack dan berkata bahwa ia akan menepati janjinya itu. Namun kesadaran Jack perlahan demi perlahan mulai hilang, dan Jack berkata bahwa memenangkan taruhan tiket Titanic itu adalah hal terindah di hidupnya, karena tiket itu telah membawanya bertemu dengan Rose. Beberapa saat kemudian, datanglah kapal evakuasi dan berteriak mencari orang-orang yang masih hidup. Namun di sana terlihat semua orang telah mati membeku. Rose yang melihatnya pun merasa sangat bergembira, tapi Jack telah mati membeku. Sekilas Rose ingin menyerah dan ingin mati di sana bersama dengan orang yang ia cintai itu. Namun ia pun langsung teringat janjinya pada Jack bahwa dia harus tetap hidup, dan untuk bisa menepati janjinya, ia pun melepaskan genggaman tangan Jack. Dan setelah itu Rose pun langsung berteriak memanggil kapal itu, hingga akhirnya kapal itu pun mendengar suara peluit yang ditiup oleh Rose dan memutar balik menyelamatkan Rose. Beberapa waktu kemudian, Rose dan para korban kapal Titanic yang selamat itu pun berhasil sampai di Amerika. Dan semenjak itu pula, Rose tak pernah lagi bertemu dengan Carl. Kini Rose telah berusia sangat tua, dan kisah cerita cinta kapal Titanic Rose itu pun membuat semua anak-anaknya menangis terharu, termasuk para peneliti di sana. Tak lama kemudian, Rose lalu membuang kalung permata yang selama ini telah ia simpan itu kembali ke bawah laut. Ia merasa sangat bahagia dan bersyukur bisa menepati janjinya pada pria cinta pertama dalam hidupnya itu. Dan akhirnya Rose pun mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di atas kasurnya.
dan film ini pun berakhir. Oke, jadi alur cerita film Titanic kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila dalam proses penceritaan banyak yang salah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa, jika Anda suka, klik tombol subscribe, like, dan share. Dan yang ingin request alur cerita film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di next video.